Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun saudara-saudaraku berada pada pagi hari yang indah ini, marilah kita bersyukur dan berterima kasih atas cinta dan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hingga pada saat pagi hari yang indah ini, kita boleh merasakan kasih karunia Tuhan melalui napas kehidupan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya rindu membagikan firman Tuhan yang mengenai ciri-ciri Nabi Allah yang benar. Nah, saudara-saudara, bila kita berbicara mengenai Nabi-Nabi Allah, tentunya kita semua sudah berpikir ataupun merasakan di dalam benak hati kita bahwa Nabi itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang diutus Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang tidak percaya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, banyak sekali pada saat ini, di zaman ini, kita lupa, kita lalai dalam memikirkan ataupun menanggapi sebuah perkataan ataupun hasutan-hasutan orang yang sangat tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Tentunya kita harus bisa pahami. Nah, ini adalah tujuan saya pada pagi ini untuk membawakan pelajaran mengenai ciri-ciri Nabi Allah yang benar, agar kita boleh melihat, agar kita boleh mengerti bagaimana ciri-ciri Nabi Allah yang benar. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara mengenai ciri-ciri Nabi Allah yang benar, ada 3 hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, agar kita boleh memahami dan melihat bagaimana ciri-ciri Nabi Allah yang benar. Yang pertama, boleh sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Matius 7 ayat yang ke-16. Di sini dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah, kalau kita ingin melihat ataupun mengenal ciri-ciri Nabi Allah yang benar, kita harus melihat dari hasilnya, dari buahnya. Apa yang sudah ia berikan, apa yang sudah ia tunjukkan kepada kita. Nah, kalau kita sudah mendapatkan itu adalah ciri-ciri Nabi Allah yang benar, utusan Tuhan yang benar. Nah, yang kedua, di sini mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia 28 ayat 9. Apa dikatakan di sini? Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah ciri nabi yang kedua. Ketika nabi memberikan sebuah nubuatan dan nubuatan itu digenapi dan benar-benar terjadi, itu adalah ciri-ciri nabi yang sebenarnya. Itu adalah ciri-ciri nabi yang benar, yang diutus oleh Tuhan untuk mengabarkan kebenaran. Nah, saudaraku yang ketiga, boleh sama-sama kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3. Apa dikatakan di sini? Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Nah, ciri-ciri Nabi Allah yang benar yang ketiga adalah dia percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tentunya ini menjadi sebuah pertentangan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila zaman ini banyak sekali orang yang memiliki pendapat bahwa banyak sekali nabi-nabi palsu yang ada di zaman ini. Namun kita harus bisa bijaksana dan harus meneliti kembali
bagaimana ciri-ciri Nabi Allah yang benar. Tadi yang pertama kita lihat dari buahnya, dari hasil pekerjaan, pekabaran dan perjuangan yang ia sudah lakukan untuk memberitakan pekabaran kebenaran Tuhan. Yang kedua, kita boleh lihat dari kegenapan nubuatan yang ia sampaikan. Dan yang ketiga, ia percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah yang sangat penting yang boleh kita pelajari dalam kehidupan kita, agar kita boleh mengerti dan kita tidak jauh dan jatuh di dalam dosa. Dan ada 3 pertanyaan yang mau saya berikan kepada kita semua pada pagi hari yang indah ini. Ini juga berhubungan dengan ujian mid semester. Dan yang mau saya berikan pertanyaan yang pertama ialah, sebutkan 5 nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Dan yang kedua, tuliskan bagaimana ciri-ciri nabi yang benar-benar diutus oleh Tuhan. Dan yang ketiga, sebutkan atau tuliskan bagaimana Tuhan menunjuk ataupun memilih kriteria-kriteria seorang nabi yang benar di hadapan Tuhan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Biarlah kiranya Tuhan yang menyempurnakan, dan biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua sepanjang hari kehidupan kita. Amin.